Asesor Manajemen Mutu Industri. 1. Apa yang dimaksud dengan Plan Do Cekak atau PDCA dalam konteks manajemen mutu industri? A. Metode perencanaan keuangan. B. Siklus perbaikan berkelanjutan. C. Sistem pengawasan karyawan. D. Prosedur perekrutan pegawai. E. Strategi pemasaran produk. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PDCA adalah siklus perbaikan berkelanjutan yang terdiri dari tahap perencanaan atau plan pelaksanaan atau DO pemeriksaan atau cek dan tindakan atau AK. Ini merupakan konsep fundamental dalam manajemen mutu industri untuk meningkatkan proses secara terus-menerus. Kita masuk soal berikutnya. 2. Seorang asesor manajemen mutu industri sedang mengevaluasi sistem manajemen mutu sebuah perusahaan. Ia menemukan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki prosedur yang jelas untuk menangani produk yang tidak sesuai standar. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan oleh asesor tersebut? A. Langsung memberikan sertifikasi mutu. B. Mengabaikan temuan tersebut. C. Merekomendasikan perbaikan sistem dan prosedur. D. Mencabut semua sertifikasi yang dimiliki perusahaan. E. Melaporkan perusahaan ke pihak berwenang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa asesor harus merekomendasikan perbaikan sistem dan prosedur untuk menangani produk yang tidak sesuai standar. Ini merupakan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan dan membantu perusahaan meningkatkan sistem manajemen mutunya. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam konteks ISO 9001/2015, apa yang dimaksud dengan pendekatan berbasis risiko? A. Menghindari semua risiko dalam operasional. B. Mengabaikan risiko yang ada. C. Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dalam proses bisnis. D. Hanya fokus pada risiko finansial. E. Mentransfer semua risiko ke pihak ketiga. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan berbasis risiko dalam ISO 9001/2015 menekankan pada identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko dalam seluruh proses bisnis. Ini membantu organisasi mengantisipasi potensi masalah dan meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu. Kita masuk soal berikutnya. 4. Asesor manajemen mutu industri menemukan bahwa sebuah perusahaan memiliki tingkat cacat produk yang tinggi. Analisis akar masalah menunjukkan bahwa hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan operator. Apa rekomendasi terbaik yang harus diberikan oleh asesor? A. Mengganti semua operator. B. Mengabaikan masalah tersebut. C. Meningkatkan program pelatihan dan pengembangan kompetensi operator. D. Mengurangi target produksi. E. Menurunkan standar kualitas produk. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa asesor harus merekomendasikan peningkatan program pelatihan dan pengembangan kompetensi operator. Ini akan membantu mengurangi tingkat cacat produk dan meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Apa yang dimaksud dengan audit pihak ketiga dalam konteks manajemen mutu industri? A. Audit yang dilakukan oleh Departemen Internal Perusahaan. B. Audit yang dilakukan oleh pelanggan. C. Audit yang dilakukan oleh Badan Sertifikasi Independen. D. Audit yang dilakukan oleh pemerintah. E. Audit yang dilakukan oleh pesaing. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa audit pihak ketiga adalah audit yang dilakukan oleh Badan Sertifikasi Independen yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan perusahaan. Ini memberikan penilaian objektif terhadap sistem manajemen mutu perusahaan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam melakukan asesmen manajemen mutu industri, apa yang dimaksud dengan bukti objektif? A. Opini pribadi asesor. B.
Data dan informasi yang dapat diverifikasi. C. Hasil wawancara informal dengan karyawan. D. Reputasi perusahaan di media sosial. E. Intuisi asesor berdasarkan pengalaman. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa bukti objektif adalah data dan informasi yang dapat diverifikasi, seperti dokumen, rekaman, atau observasi langsung. Ini penting dalam proses asesmen untuk memastikan penilaian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Apa fungsi utama dari analisis kesenjangan atau gap analysis dalam proses asesmen manajemen mutu industri? A. Menentukan gaji karyawan. B. Mengidentifikasi perbedaan antara kondisi saat ini dan standar yang diinginkan. C. Menghitung profit perusahaan. D. Menentukan jadwal produksi. E. Mengukur kepuasan pelanggan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis kesenjangan berfungsi untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi saat ini dengan standar atau tujuan yang ingin dicapai. Ini membantu asesor dan perusahaan dalam merencanakan perbaikan sistem manajemen mutu. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang asesor manajemen mutu industri menemukan bahwa sebuah perusahaan tidak melakukan kalibrasi rutin pada alat ukur kritis. Apa dampak potensial dari temuan ini terhadap kualitas produk? A. Tidak ada dampak signifikan. B. Peningkatan efisiensi produksi. C. Potensi ketidakakuratan pengukuran yang mempengaruhi kualitas produk. D. Penurunan biaya produksi. E. Peningkatan motivasi karyawan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kurangnya kalibrasi rutin pada alat ukur kritis dapat menyebabkan ketidakakuratan pengukuran, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas produk. Ini dapat mengakibatkan produk yang tidak memenuhi spesifikasi atau standar yang ditetapkan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam konteks manajemen mutu industri, apa yang dimaksud dengan traceability? A. Kemampuan melacak riwayat, aplikasi, atau lokasi suatu item. B. Kecepatan produksi barang. C. Metode pengiriman produk. D. Sistem penyimpanan dokumen. E. Teknik pemasaran produk. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa traceability atau ketertelusuran adalah kemampuan untuk melacak riwayat, aplikasi, atau lokasi suatu item melalui identifikasi yang tercatat. Ini penting dalam manajemen mutu untuk memastikan kontrol produk dan memfasilitasi penarikan produk jika diperlukan. Kita masuk soal berikutnya. 10. Apa peran utama asesor manajemen mutu industri dalam proses sertifikasi ISO 9001? A. Memberikan konsultasi kepada perusahaan. B. Mengevaluasi kesesuaian sistem manajemen mutu dengan standar ISO 9001. C. Mendesain sistem manajemen mutu untuk perusahaan. D. Mengoperasikan sistem manajemen mutu perusahaan. E. Menjual produk sertifikasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peran utama asesor adalah mengevaluasi kesesuaian sistem manajemen mutu perusahaan dengan persyaratan standar ISO 9001. Mereka tidak memberikan konsultasi atau mendesain sistem, tetapi menilai apakah sistem yang ada memenuhi standar. Kita masuk soal berikutnya. 11. Dalam melakukan audit manajemen mutu, apa yang dimaksud dengan sampling? A. Teknik pengambilan sampel produk untuk pengujian laboratorium. B. Metode pemilihan area atau proses yang akan diaudit. C. Proses perekrutan karyawan baru. D. Teknik pemasaran produk baru. E. Metode penentuan harga produk. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam konteks audit manajemen mutu, sampling mengacu pada metode pemilihan area, proses, atau dokumen yang akan diaudit.
Ini memungkinkan asesor untuk mendapatkan gambaran representatif tentang sistem manajemen mutu tanpa harus memeriksa setiap elemen. Kita masuk soal berikutnya. 12. Apa yang dimaksud dengan preventive action dalam sistem manajemen mutu industri? A. Tindakan yang diambil setelah masalah terjadi. B. Tindakan untuk mencegah terjadinya potensi ketidaksesuaian. C. Proses penghentian produksi. D. Metode penanganan keluhan pelanggan. E. Strategi pemasaran produk. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa preventive action atau tindakan pencegahan adalah langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya potensi ketidaksesuaian atau masalah yang belum terjadi. Ini merupakan bagian penting dari pendekatan proaktif dalam manajemen mutu. Kita masuk soal berikutnya. 13. Seorang asesor manajemen mutu industri menemukan bahwa sebuah perusahaan tidak memiliki prosedur formal untuk menangani keluhan pelanggan. Apa implikasi potensial dari temuan ini? A. Peningkatan efisiensi operasional. B. Risiko kehilangan pelanggan dan reputasi buruk. C. Penurunan biaya produksi. D. Peningkatan motivasi karyawan. E. Percepatan proses produksi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tidak adanya prosedur formal untuk menangani keluhan pelanggan dapat menyebabkan risiko kehilangan pelanggan dan reputasi buruk. Hal ini karena keluhan yang tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan dan potensi kehilangan bisnis. Kita masuk soal berikutnya. 14. Dalam konteks manajemen mutu industri, apa yang dimaksud dengan management review? A. Evaluasi kinerja karyawan. B. Peninjauan berkala terhadap efektivitas sistem manajemen mutu oleh top manajemen. C. Proses pemilihan supplier. D. Metode penentuan anggaran tahunan. E. Strategi pemasaran produk baru. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa manajemen review adalah peninjauan berkala yang dilakukan oleh top manajemen untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen mutu. Ini mencakup penilaian kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem serta identifikasi peluang perbaikan. Kita masuk soal berikutnya. 15. Apa yang dimaksud dengan non-conformity dalam konteks audit manajemen mutu industri? A. Produk yang sesuai dengan spesifikasi. B. Ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditetapkan. C. Inovasi dalam proses produksi. D. Peningkatan kualitas produk. E. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa non-conformity atau ketidaksesuaian mengacu pada situasi di mana suatu persyaratan yang ditetapkan dalam sistem manajemen mutu atau standar yang berlaku tidak dipenuhi. Ini bisa berupa ketidaksesuaian dalam proses, produk, atau dokumentasi. Kita masuk soal berikutnya.